Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gina Azara Ramadhania dari Prodi Teknologi Pangan di Universitas Shahid Jakarta. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana hubungan kalkulus dengan COVID-19. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana pengalaman saya selama di rumah saja, dan juga saya akan membahas bagaimana positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan physical distancing. Nah, teman-teman, bagaimana sih pengalaman kalian dalam melaksanakan karantina dan physical distancing? Nah, saya punya pengalaman dalam melaksanakan physical distancing yang dapat saya ceritakan. Nah, menurut saya, physical distancing banyak mempengaruhi keseharian dan kehidupan saya sekarang. Buktinya? Nah, yang pertama, kuliah dan belajar secara daring di rumah saja. Bagi saya, ini merupakan hal baru karena biasanya hanya dilakukan secara offline. Menurut saya, kuliah dan belajar secara daring ada positif dan negatifnya. Positifnya, saya menjadi lebih banyak waktu luang untuk mengulang-ulang materi dari dosen, dan negatifnya menurut saya jadi tidak bisa belajar bareng dengan teman-teman seperti bertatap muka, sharing, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi lebih dekat dan akrab dengan keluarga karena sering bertemu ketika di rumah saja. Nah, biasanya kan kalau anggota keluarga di rumah tuh ada yang sekolah, kuliah, kerja, atau nanti pulangnya larut malam, jadi lebih sedikit kan frekuensi bertemunya. Nah, ketika di rumah saja nih, kita menjadi lebih sering bertemu dan jadi lebih akrab. Nah, yang ketiga, ketika pada saat lebaran Idul Fitri, keluarga saya hanya bertemu via aplikasi Zoom, tidak seperti lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika lebaran tahun ini, keluarga saya hanya bertemu via aplikasi Zoom dengan saudara-saudara yang jauh, tidak menerima tamu, dan juga tidak bertamu ke rumah orang lain. Yang keempat, banyak event atau kegiatan yang harus ditunda. Seperti saya sudah membeli tiket untuk sebuah event, tetapi dibatalkan karena ada pandemi ini, dan uangnya pun di-refund atau dikembalikan. Dan yang kelima, karena physical distancing dan karantina ini, pengiriman logistik pun jadi terhambat. Contohnya ketika saya membeli barang dari luar negeri menjadi lebih lama sampai dari biasanya, dan juga harganya lebih mahal, harga ongkos kirimnya, karena jarang pengiriman logistik. Yang keenam, sebelum pandemi, keluarga saya memiliki rencana untuk liburan. Dikarenakan situasi pandemi ini, rencana liburan pun dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, setelah kita melihat dari pengalaman saya dan pengalaman dari teman-teman sekalian, apakah ada positif dan negatif dari physical distancing? Nah, menurut saya ada. Nah, positifnya itu yang pertama, menjadi lebih dekat dengan keluarga di rumah. Yang kedua, solidaritas untuk membantu tenaga medis. Yang ketiga, menjadi punya lebih banyak waktu luang untuk melakukan hal yang ditunda, seperti contohnya mengembangkan hobi, mengulang-ulang materi. Dan yang keempat, udara menjadi lebih baik, jadi lebih bersih. Nah, di satu sisi ada juga negatifnya menurut saya. Yang pertama, perekonomian menjadi menurun. Yang kedua, karyawan-karyawan banyak di PHK. Dan yang ketiga, pengalaman logistik menjadi terhambat. Nah, di masa pandemi ini, kenapa sih physical distancing itu penting? Nah, hal ini didasarkan dari artikel ilmiah Physical Distancing Intervention and Incidence of Coronavirus Disease 2019 Natural Experiment in 149 Countries. Nah, menurut artikel tersebut, physical distancing atau menjaga jarak dinilai lebih efektif dalam menekan penurunan angka penularan COVID-19. Hal ini juga didukung dengan seperti penutupan public transport, penutupan sekolah, lockdown. Tetapi di artikel ini, physical distancing dinilai lebih jauh menekan angka penurunan COVID-19. Nah, di sini ada daftar-daftar negara yang telah menerapkan physical distancing. Nah, bisa kita lihat di daftar ini, kalau yang titiknya ungu itu penutupan sekolah, yang kuning penutupan tempat kerja, yang pink
uh, menghindari kerumunan atau menghindari keramaian. Yang biru penutupan public transport, dan yang merah adalah lockdown. Nah, kita bisa melihat rasio keefektifan dari penerapan physical distancing. Nah, di sini yang pertama kita lihat, jika suatu negara menerapkan semua kebijakan tersebut seperti penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, menghindari kerumunan, penutupan public transport, dan lockdown, itu kita bisa melihat betapa sedikitnya rasio penularannya. Indeks rata-ratanya kecil, yaitu 0,85. Nah, kita juga bisa melihat dibanding yang lain, jika lebih menerapkan menghindari kerumunan, lebih kecil, bukan tidak ada yang lebih dari 1 indeks rata-ratanya. Nah, kita lihat nih, negara yang tidak menekan angka kerumunan atau menerapkan sekali kebijakan physical distancing, bahwa indeks rata-ratanya tuh naik sangat besar, yaitu bisa mencapai 0,91 sampai 0,93. Nah, jadi intinya, jika kita ingin pandemi ini berakhir, maka mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kita juga dapat membantu para tenaga medis yang telah berjuang. Tolong di rumah saja, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kebersihan. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.